Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada segolongan manusia yang mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Artinya malaikat mendoakan golongan-golongan ini, manusia-manusia ini. Ada beberapa amalan yang bila kita melakukannya, kita mendapatkan doa kebaikan dari para malaikatnya. Semoga kita dapat mengamalkannya dan kita mendapatkan doa dari para malaikat. Adapun amalan yang pertama yang bisa mendatangkan doa malaikat, yaitu orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Ini golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidaklah seorang hamba menjumpai pagi hari illa malakani yanzilan, kecuali di setiap pagi tersebut ada dua malaikat yang turun ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wahai Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, malaikat yang kedua juga berdoa kepada Allah, wahai Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya, bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan infak serta sedekah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, mengeluarkan zakatnya, berinfak, bersedekah, berwakaf, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, memberikan nafkah kepada keluarganya, seluruh bentuk infak ini, siapa saja yang melakukannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat pun mendoakan ganti kepada orang-orang yang berinfak. Ganti ini tidak harus berupa harta. Kita keluarkan harta, tapi harta juga gantinya. Tidak mutlak seperti itu. Tapi bisa Allah ganti dengan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kita hidup yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan berbagai macam ganti yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kamu infakkan, maka pasti aku akan menggantinya kepadamu. Dan sebaliknya orang-orang yang menahan hartanya, yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang tidak mau berinfak dan bersedekah, dan dia bakhil serta menggunakan hartanya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan doa keburukan dari malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Wahai Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Yang mendapatkan doa kebaikan dari malaikat yaitu orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alf malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit pada pagi hari, kecuali setiap orang yang dia kunjungi ada 70.000 malaikat yang mendoakannya, yang mendoakan kebaikan untuknya sampai sore hari. Wa in 'ada 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alf malakin hatta yusbih. Dan tidaklah seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit, yang muslim juga, pada sore hari, kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan untuknya sampai pagi hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Artinya bila kita mengunjungi satu orang muslim pada pagi hari, setiap satu orangnya kita mendapatkan doa kebaikan dari 70.000 malaikat. Itu baru satu orang. Bagaimana ada beberapa orang yang kita kunjungi, bagaimana seorang dokter yang bekerja di rumah sakit senantiasa melakukan visit T, berapa jumlah pasien di rumah sakit? Setiap pasiennya kalau dia niatkan bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi untuk mengunjungi orang yang sakit, memberikan hiburan bagi orang yang sakit, memberikan kesabaran bagi orang yang sakit, maka insya Allah setiap pasiennya dia akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Dan itu bukan hanya pada saat dia mengunjungi orang yang sakit tadi, tapi sampai sore hari, sampai masuknya waktu asar. Waktu asar kurang lebih jam 4 sore. Dia mengunjungi orang yang sakit pada jam 8 pagi misalnya. Dari jam 8 pagi tadi sampai masuknya waktu asar, dia akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat untuk satu orang. Bagaimana lagi dengan banyak orang yang dia kunjungi. Begitu juga ketika seorang muslim mengunjungi saudara yang sakit pada sore hari. Setiap satu orangnya dia akan mendapatkan doa dari
para malaikat sebanyak 70.000 orang sampai pagi, sampai masuknya waktu subuh. Dia mendapatkan doa dari 70.000 malaikat setiap satu orangnya, bagaimana lagi dengan banyak orang yang dia kunjungi. Inilah golongan yang kedua yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang-orang yang senantiasa atau mengunjungi saudaranya yang sakit dari orang-orang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang mendapatkan doa kebaikan dari malaikat, yaitu orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tadi. Orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan tadi. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithlin." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim kecuali malaikat akan berkata, "Wa laka bimithlin," dan kamu pun juga akan mendapatkan yang serupa terhadap apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Inilah golongan yang ketiga. Ketika seorang mendoakan saudaranya yang muslim, seorang anak mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, wahai Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, maka malaikat juga akan mengatakan, walaka bimithl, dan kamu pun akan mendapatkan yang serupa dengan yang kamu doakan untuk orang tuamu. Dan ketika kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wahai Allah ampunilah dosa-dosa kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berapa banyak kaum muslimin? Berapa banyak kaum muslimat yang kita doakan? Berapa kaum muslimin yang masih hidup? Berapa kaum muslimin yang sudah meninggal? Kita doakan mereka di dalam doa kita. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, kita mendoakan ampunan untuk mereka. Maka ampunan tersebut akan kita dapatkan juga sesuai dengan yang kita doakan. Berapa jumlah kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal dan yang akan datang? Kita mendapatkan doa dari malaikat di setiap jumlah kaum muslimin yang kita doakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian. Di antara kebaikan yang kita berikan kepada sesama muslim dan muslimat, di samping memberikan hadiah, di samping berakhlak baik adalah berdoa. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita sesama muslim. Dan juga doa yang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Allah ampunilah dosaku dan dosa-dosa orang yang beriman yang mendahuluiku. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Allah, jangan jadikan rasa dengki di antara kami, kaum mukminin dan mukminat. Maka malaikat akan mengatakan, walaka bimithl. Kamu pun juga akan mendapatkan doa yang kamu doakan kepada saudaramu. Inilah golongan ketiga yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan selanjutnya yang mendapatkan doa dari malaikat yaitu orang-orang yang makan sahur. Orang-orang yang makan sahur. Makan sahur ini bukanlah rukun puasa, tapi dia merupakan sunnah puasa. Artinya kalau seseorang berpuasa tanpa sahur, insya Allah puasanya tetap sah. Karena dia tidak meninggalkan rukun, tapi dia meninggalkan sunnah. Tapi kalau seorang sahur, maka dia lebih baik puasanya. Karena dengan sahur akan lebih kuat dia berpuasa. Akan lebih bertenaga dan berenergi dia untuk berpuasa. Karena dia sudah mendahulunya dengan makan. Berbeda dengan orang yang berpuasa tanpa sahur. Tentu tidak sekuat orang yang sahur sebelum berpuasa. Dan ternyata sahur ini, orang-orang yang makan sahur sebelum berpuasa, insya Allah mereka akan mendapatkan doa daripada malaikat. Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Makna salawat Allah kepada hambanya yaitu Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepada hambanya. Dan makna salawat malaikat kepada manusia yaitu malaikat mendoakan kebaikan kepada hambanya tadi. Di samping sahur ini memperkuat puasa kita. Di samping sahur ini untuk menyelisihi puasanya orang ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ternyata kita mendapatkan faedah yang lainnya.
yaitu kita mendapatkan doa dari para malaikat. Lebih-lebih lagi waktu sahur ini, yaitu sepertiga malam terakhir, itu merupakan salah satu waktu dikabulkannya doa. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya di setiap sepertiga malam terakhir. Man sa'alani fa'u'tiyah. Siapa saja yang memohon kepadaku maka pasti aku akan memberikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang beristighfar kepadaku pada waktu itu, pada sepertiga malam terakhir, maka pasti aku akan mengampuninya. Karena Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Betul-betul waktu yang berkah. Dan dengan makan sahur pun kita mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Itulah golongan yang keempat yang mendapatkan doa daripada malaikat, yaitu orang-orang yang makan sahur sebelum dia berpuasa. Baik itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa qada atau nadar, atau puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Siapa saja yang bersahur untuk puasa wajib maupun sunnah, maka dia akan insyaallah mendapatkan doa dari para malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang selanjutnya yang insyaallah mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kalau dia memiliki hadas besar, dia mandi terlebih dahulu. Kalau dia memiliki hadas kecil, dia berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, "Man bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci. Bata fi syi'arihi malakun. Maka ada seorang malaikat yang bersama orang yang tidur tadi dalam keadaan bersuci. Falam yastayqidh illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Maka tidaklah seseorang itu bangun dari tidurnya kecuali malaikat tersebut akan berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li fulan fa innahu bata tahiran. Wahai Allah, ampunilah fulan tadi yang tidur dalam keadaan bersuci, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Mulai dia dari tidurnya sampai dia terbangunnya nanti, dia akan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya tadi. Yang penting orang tersebut sebelum tidur dia bersuci terlebih dahulu. Kalau dia junub, atau dia selesai dari haidnya, atau dia memiliki hadas besar, lalu dia mandi sebelum tidur, maka insya Allah dia akan mendapatkan doa malaikat ini. Begitu juga orang yang memiliki hadas kecil, selesai buang air kecil, selesai buang air besar, dari buang angin misalnya, dia tidak langsung tidur, dia berwudu terlebih dahulu. Maka insya Allah selama dia tidur sampai dia bangun, dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Wahai Allah, ampunilah hambamu si fulan. Fa innahu bata tahiran. Karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah golongan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan